It's the chance for Liverpool, and the goal for Liverpool is scored by Alex. FIFA telah merilis peringkat FIFA terbaru per 22 Desember 2025 atau penutup akhir tahun. Spanyol masih nyaman di posisi pertama, sementara dari kawasan ASEAN, Vietnam menjadi tim dengan kenaikan peringkat terbanyak di edisi kali ini. Di posisi 2 hingga 10 tidak ada perubahan. Juara Piala Dunia 2022 Argentina masih di urutan kedua, disusul Prancis, Inggris, Brazil, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, dan Kroasia. Bagaimana dengan negara-negara di Asia Tenggara? Timnas Indonesia masih menempati posisi 122. Penyebab utama dari stagnasi ini adalah absennya tim Garuda di agenda FIFA Matchday November lalu. PSSI memutuskan memanfaatkan waktu itu untuk mempersiapkan timnas U22 yang akan berlaga di SEA Games Thailand 2025. Sementara, Malaysia mengalami penurunan cukup signifikan di peringkat FIFA. Mereka turun dari posisi 116 ke 121. Penurunan ini didapat karena Harimau Malaya terlibat dalam masalah 7 pemain naturalisasi ilegal. Akibatnya, Malaysia mendapatkan hukuman dan dinyatakan kalah dalam 3 laga uji coba. Kondisi berbeda terjadi di timnas Vietnam. Mereka naik 3 posisi dari 110 ke 107. Negara Asia Tenggara lainnya, Thailand, masih menjadi tim yang menghuni peringkat FIFA tertinggi di antara negara di kawasan ini. Thailand turun 1 posisi dari 95 ke 96 peringkat FIFA. Negara lainnya ada Filipina di urutan 136 hingga Timur Leste di posisi 198 dunia. FIFA dijadwalkan akan memperbaharui peringkat kembali pada tahun depan dan semua tim akan berusaha keras untuk mendapatkan poin. Sementara bagi Indonesia, ini merupakan kesempatan untuk bangkit setelah penunjukan pelatih baru. Kesorotan lainnya, sport lovers momen menyentuh terjadi di Liga Portugal saat penggemar klub Arauca melakukan perjalanan sendiri demi mendukung tim kesayangannya. Tim dari kasta tertinggi Portugal, Arauca, bertandang ke markas Sankara dalam lanjutan Liga Portugal Betclic pekan ke-15. Momen haru terjadi ketika seorang penggemar Arauca melakukan perjalanan jauh demi mendukung timnya. Ternyata saat pertandingan tandang di Estadio de São Miguel, hanya ia seorang diri yang hadir dan membuatnya langsung mendapat perhatian oleh tim dan pelatih Arauca. Setelah laga berakhir, skuad dan pelatih menghampirinya dan memberikan pelukan sebagai bentuk apresiasi. Bahkan ia pun diajak ke ruang ganti untuk berfoto bersama skuad Arauca. Kita ke ajang sepak bola dalam negeri. Sport lovers dari Super League, duel derby Jawa Timur antara Arema FC kontra Madura United berakhir tanpa pemenang. Kedua tim harus puas bermain imbang 2-2. Apakah kali ini Valdesi melakukan gerakan cutting side dan itu dia? Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Kanjuruhan, Arema FC berhasil membuka skor lebih dulu di menit 37. Iksan Lestaluhu mencipta gol usai meneruskan umpan Valdeci. Ada skrimet, gol! Datang di saat yang tepat pemirsa. Namun keunggulan Singoedan tak bertahan lama. Selang 6 menit, Madura United setarakan kedudukan melalui gol yang dicetak Lulinya. Skor imbang 1-1 bertahan hingga jeda. Madura United berhasil menyamakan kedudukan. Dani masuk ke tengah. Satu kerjasama dari Lulinya. Babak kedua memasuki menit 53, Madura United membalikan keunggulan. Brace yang dipersembahkan Lulinya membuat publik tuan rumah terdiam. Dan Iksan, luar biasa pemirsa. Seolah tak mau kalah, giliran Iksan Lestaluhu yang mencipta gol keduanya pada laga ini untuk Arema. Gol ini memaksa skor berakhir sama kuat 2-2. Hasil ini membuat Arema FC kini berada di posisi 11 dengan nilai 18. Sementara Madura United masih berjuang di peringkat 14 dengan koleksi 14 angka. 2 sama skor akhir dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan. Di laga lainnya, duel derby Jawa Tengah antara Persijap Jepara kontra PSIM Yogyakarta berakhir tanpa pemenang.
Tandang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, rumah Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta kebobolan lebih dulu 5 menit selepas jeda. Laskar Kalinyamat berhasil membuka gol lewat Adzikiri Fadilah. 1-0 Laskar Kalinyamat memimpin. Seolah laga akan berakhir kemenangan bagi tuan rumah, PSIM sukses memaksa laga berakhir imbang 1-1. Gol Riyato Abioso sesaat sebelum laga bubar menyelamatkan Laskar Mataram dari kekalahan. Meski imbang, PSIM Yogyakarta naik ke posisi 5 klasemen dengan memperoleh 23 angka. Ya, itu yang kita bahas tadi. Seberapa kuat mereka mampu bertahan sampai akhir ya, dengan kaki yang semakin lelah. Di tengah performa luar biasa, ruang ganti Persib Bandung diterpa rumor akan hengkangnya sakbek andalan Federico Barba. Rumor ini beredar kencang di Italia. Salah satu media di negeri pizza menyebut Barba akan hengkang untuk bergabung dengan klub Serie B Italia Pescara. Kabar ini tentu memantik perbincangan hangat, terlebih di media sosial karena talenta 32 tahun ini kini telah menjadi idola baru dalam skuad Maung Bandung. Tampil solid, mantan pemain binaan Juventus sudah mempersembahkan 3 gol dan bermain 1089 menit di semua ajang. Federico Barba pun memberikan jawaban abu-abu terkait rumor kepindahannya kembali ke Italia. Barba belum memutuskan karena bursa transfer tengah musim belum dibuka. Akan tetapi Sport Lovers ia mengaku sangat rindu keluarga ketika berkarir jauh dari kampung halaman. I don't know now. Market is starting. To be honest, I'm missing my family here now. I lived a complicated period, no? So I got sick, I got hospital, and it's not easy. So I have to be honest also to this. But now, so I'm here. I'm still a Persib player, and I give all my best. SEA Games telah berakhir. Kemenpora segera mengevaluasi hasil akhir masing-masing cabang olahraga. Deputi 3 Kemenpora Surono menyebut Kemenpora segera melakukan evaluasi bersama tim pakar. Evaluasi ini akan membahas secara keseluruhan pencapaian cabur di SEA Games Thailand. Meski secara umum Indonesia mampu melampaui target perolehan emas, tidak semua cabur mencapai target. Evaluasi mencakup capaian medali, progres pembinaan, hingga kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan. Nantinya, hasil akhir evaluasi akan menentukan penghargaan dan sanksi yang akan diberikan. Adapun beberapa cabur mampu mencapai bahkan melampaui target, seperti cabang olahraga atletik, bulu tangkis, dan panjat tebing. Akan ada evaluasi dengan tim pakar, mudah-mudahan nanti sebagai awal dari pembinaan kita, khususnya akan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games dan puncaknya nanti adalah untuk Olimpik 2028. Ada beberapa cabur yang satu meningkat sesuai target, ada yang melebihi target, ada cabur yang tidak sesuai target. Maka ini nanti akan kita evaluasi dan ada namanya reward and punishment. Jangan beranjak, Kompas Pagi kembali hadir dengan informasi usai kecelakaan yang menewaskan 16 orang di Tol Kerapiak, Semarang, Jawa Tengah. Sopir bus ditetapkan menjadi tersangka.